Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai Sobat Tatawesan Channel dimanapun Anda berada. Kali ini A akan menceritakan Bidadari Surgamu episode 134 teman-teman. Nah, pada scene kali ini kita langsung kepada Kak Enru yang berhasil membawa Namira kembali ke rumah Pak Mario. Sedangkan di sisi yang lain Kak Dennis merasa kaget, yang sekaget-kagetnya walah melihat kedatangan Namira yang sudah ada di rumahnya Pak Mario pada saat itu. Dan dengan kepikirannya yang jelek, Namira mencoba meyakinkan Kak Dennis bahwa dia akan kembali berubah seperti yang dulu-dulu. Dan Kak Dennis pun merasa tidak percaya. Bohong tuh si Namira mah tuh, kayak gitu mah cuma bohong, itu mah akal-akalan dia doang. Dan Kak Dennis pun merasa marah kepada Kak Enru. Tapi Kak Enru berupaya meyakinkan Dennis bahwa ini bukan hanya karena Kak Enru ingin kembali kepada Namira, tapi untuk keselamatan anak yang sedang dikandung oleh Namira, teman-teman. Kak Dennis pun mau bilang apa, tapi Kak Dennis cuma bisa pasrah aja. Dan scene kembali kepada Pak Mario yang mencoba menelepon Ibu Lauza. Dia mencoba menelepon Ibu Lauza, mau menanyakan kabar Ibu Mamah lagi di mana ini ya. Dan Pak Mario pun menelepon melalui telepon yang ada di dalam mobil Ibu Lauza. Dia meminta untuk bertemuan selama berdua orang, dan Ibu Lauza pun datang ke sebuah taman yang sengaja dijanjikan oleh Pak Mario. Oke teman-teman, dan Pak Mario pun menunggu Ibu Lauza dengan wajah yang cukup tegang. Tegang kayak gimana ya? Kayak tegang pilihan capres teman-teman. Dan akhirnya mereka pun berdua bertemu di sebuah taman dan menceritakan bahwa Ibu Lauza akan menceritakan sesuatu, dan dengan mukanya yang padam merah memadam, Pak Mario telah mengetahui bagaimana kondisi Ibu Lauza sebelum dia menikah dengan Pak Mario. Dan Pak Mario pun melamun-lamun sedikit bahwa dia sewaktu sebelum menikah dengan Bu Lauza, dia disuruh memilih oleh orang tuanya bahwa Ibu Lauza sudah memiliki anak. Dan Pak Mario pun dengan wajah yang polos, saya siap menerima Ibu Lauza apapun keadaannya teman-teman. Ya meskipun udah bolong duluan. Dan Pak Mario pun disetujui oleh kedua orang tuanya Pak Mario itu sendiri. Dan Ibu Lauza pun meminta maaf kepada Pak Mario bahwa Pak Mario sudah mengetahui keadaan Ibu Lauza sebelum dia menikah. Dan Ibu Lauza pun memegang tangan Pak Mario dengan penuh kasih sayang. Oke teman-teman, Pak Mario pun memeluk Ibu Lauza dengan senang hati, dengan hati yang penuh kelapangan. Namun di sisi lain, Sakinah yang saat ini lagi senang-senangnya bahwa dia sudah memiliki adik seibu teman-teman, yaitu si Kania itu yang bandel-bandel itu teman-teman. Dan Kania pun mencoba mengherei ataupun memarahi Namira, dan Namira pun senang meskipun Kania marah, tapi dia tetap senang. Di sisi lain Pak Mario masih berduaan sama Ibu Lauza, yang Ibu Lauza pada waktu terus meminta maaf kepada Pak Mario akan sifatnya yang telah salah. Dan baru kali ini Ibu Lauza menceritakan semuanya kepada Pak Mario yang sudah tahu. Dan akhirnya Ibu Lauza dan Pak Mario pun datang ke rumah sampai di rumah mereka. Dengan perasaan tergerak-gerak, terburu-buru mereka ingin menemui Sakinah dan ingin menceritakan semuanya kepada Sakinah. Tapi Ibu Lauza meminta kepada Pak Mario agar Pak Mario tidak marah ya kepada Sakinah, karena Sakinah dikhawatirkan akan merasa terpukul apabila Pak Mario marah, dan ia pun ngengkek langsung datang ataupun pergi ke rumahnya, ke dalam rumahnya. Langsung aja Pak Mario gedor-gedor pintu. Dadadar, dan dengan mukanya yang merah, pepadam ataupun marah sangat, Pak Mario mencoba memanggil Sakinah. Sakinah pun dipanggil oleh Pak Mario. Cepat Bapak bikinin kopi.
Dan Sakinah pun merasa melongo melihat tatapan wajah Pak Mario yang begitu tajam. Dan Sakinah pun merasa takut seandainya Pak Mario sudah tahu keadaan yang sebenarnya. Dan ayo cepat Mira, bikinin papa kopi dulu. Lalu setelah jadi, kamu bawa ke atas ya. Mama mau sama papa mau ngobrol dulu nih. Hehehe. Dan scene pun berganti di ruangan dapur ketika Sakinah sedang membuat kopi untuk Pak Mario. Secara tiba-tiba Namira pun datang menghampiri Sakinah. Dan Namira pun meminta setelah nanti melahirkan kalau Sakinah disuruh bercerai dari Kak Denis. Dan Sakinah pun tidak mau rupanya. Alhasil pada waktu itu dan secara tidak disengaja Namira ditampar oleh Sakinah, oleh tangan Sakinah yang sekarang sudah bisa terlatih bela diri teman-teman. Dan lihat tuh, kusut banget kan wajah si Namira. Wah, udah jelek, beringisan. Waduh, kena tampar mula teman-teman. Oke teman-teman, dan kita lanjut ke scene selanjutnya, yaitu pertemuan antara Pak Mario, Ibu Lauza, dan Sakinah. Dan mereka mulai menceritakan keadaannya bahwa Ibu Lauza telah mengalami kesalahan yang sangat besar. Dan Sakinah pun memohon kepada Pak Mario dengan langsung bersujud di hadapan Pak Mario untuk tidak memarahi Ibu Lauza karena telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Dan Pak Mario pun mulai terketuk hatinya menatap keluguan dan kepolosan hati Sakinah yang bersujud pada waktu itu di depan Pak Mario. Dan Pak Mario pun sengaja membangunkan Sakinah. Udahlah Sakinah, jangan jadi pikiran. Dan Papa pun sudah menerima keadaan dengan penuh berlapang dada. Begitu kata Pak Mario kepada Sakinah. Lalu Sakinah pun dipeluk oleh Pak Mario dengan hati yang sangat tulus, hati yang sangat lapang, dan Sakinah pun nangis. Sakinah pada waktu itu merasa bahagia, merasa sedih, dan merasa kagum akan sifat Pak Mario yang begitu tulus dan begitu lapang menerima keadaan Ibu Lauza dan kembali mau menerima Ibu Lauza sebagai istri dan Sakinah sebagai anaknya. Dan akhirnya Pak Mario, Ibu Lauza, dan Sakinah bisa berkumpul kembali dan mereka pun bahagia. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu episode Bida dari Surgamu pada episode 134 yang tayang pada malam kali ini. Oke, jangan lupa untuk selalu menonton Bida dari Surgamu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.